semuanya, ketemu lagi nih di podcast Epina Prahara. Ada Epina di sini. Ada Randy Prahara juga. Wah, seneng banget bisa balik lagi setelah sempat recess. Hiatus 2 minggu kali ya, ngurusin ini itu. Karena kita di tengah disertasi kita. Betul. Perang akhir Ya, semoga lancar. Amin. Mendoakan diri sendiri. Oke, nah kali ini Epina Prahara balik lagi setelah kemarin berdiskusi soal limbah plastik. Betul. Dan juga energi listrik. Kali ini kita akan bahas soal polusi udara. Yeay, jeng. Seperti yang kita minta pendapatnya polling di Instastory, mayoritas minta untuk ngebahas polusi udara. Nah, kenapa kita sempat memiliki ide untuk membahas polusi udara? Karena terutama teman-teman yang lagi di Jakarta nih ya, tahu banget kalau kita semua lagi concern banget sama isu lingkungan satu ini. Betul, terlebih Pak Gubernur yang terhormat dipertanyakan komitmennya gitu. Soalnya beberapa kebijakannya dikritisi oleh masyarakat. Kita akan bahas lebih lanjut, tapi sebelumnya lagi-lagi kita mau ngajak teman-teman yang baik hati, jika senang dengan podcast kita dan setuju dengan pendapat kita dan ingin mengajak teman-teman lainnya meningkatkan awareness soal lingkungan, jangan lupa, jangan sungkan-sungkan untuk share podcast kita ya. Betul, di follow juga Instagram kita. Oke, lanjut aja kalau gitu Ren. Kali ini mungkin ada yang berbeda strukturnya. Betul, kalau biasanya di episode 2 dan 3 itu kita selalu lempar lifestyle dan komitmen kita di depan, baru isu yang agak lebih quote-unquote berat di belakang. Menurut gue, khusus untuk polusi udara ini kerangkanya agak beda, Pia. Oke. Apa gimana tuh rangkanya? Karena nanti kalau kita bahas lifestyle-nya di depan, itu kita akan ketemu beberapa opsi yang terdengar tidak masuk akal. Jadi harus punya kerangka perspektif yang sama dulu, baru nanti opsi yang ditawarkan oleh masyarakat luas di luar sana yang berkaitan dengan lifestyle, betul, terutama dengan polusi udara, bisa terdengar masuk akal. Masalah setuju atau tidak setuju itu memang kembali ke masing-masing, tapi at least kita tahu ada opsi itu gitu loh, Beb. Oke, kalau begitu langsung saja jika begitu. Iya, Kakanda. Jadi gue harus ngomong dulu nih supaya kita semua punya kerangka berpikir yang sama, Beb. Oke. Mengenai polusi lingkungan in general. Kenapa ini masalah unik? Kenapa Epina dan Prahara kemudian memutuskan yuk kita concern mayoritas nantinya adalah di isu lingkungan. Jadi kalau gue boleh kutip bahasa kerennya, isu lingkungan itu adalah the tragedy of the commons. Oh, apa itu Kakanda? Nah, itu adalah sebuah masalah yang muncul karena penggunaan sumber daya yang terbatas oleh masyarakat luas dan secara kolektif. Ada yang aneh gak menurut lo di situ? Gue kasih contoh gini. Okay. Kalau ada sebuah danau, dari 100 orang di desa yang mancing cuma 5. Kalau danaunya kenapa-napa, kita kan enak nyalahinnya. Bukan nyalahin sih, tapi kayak yang ketahuan gitu, siapa penyebabnya. Yang tanggung jawab lo berlima, karena lo yang mancing tiap hari. Jadi unik, kalau 100 orang di desa itu mancing juga. Jadi lo punya masalah, sumber daya habis, tapi lo semua make. Jadi setiap manusia di desa itu adalah part of the problem. Jadi intinya kita berkontribusi nih untuk sebuah masalah yang sama, yang dirasakan juga bersama-sama. Betul, jadi mau nyalahin orang nggak bisa karena lo juga part of the problem, maka harus mulai dari ya masing-masing personalnya itu, Beb, untuk masalah isu lingkungan ini. Makanya kita menggalakkan lifestyle, start dari kita. Jadi lebih unik lagi, karena polusi udara juga punya karakteristik khusus nih. Oke. Kalau gue boleh meminjam bahasanya Profesor Fisher dan Profesor Scottford. Boleh, silakan. Mereka itu berdua ahli ini, Beb, hukum lingkungan. Oke. Mereka bilang untuk isu polusi udara adalah it is a polycentric issue. Apa itu polycentric issue? Ketika hubungan antara sebab
dan akibat tidak linear. Aduh, berat Oke. banget ya. Intinya bahasa gampangnya deh, Ren. Bahasa gampangnya adalah penyebab dan akibatnya itu tidak berdasarkan oleh satu jenis masalah. Atau satu jenis penyebab yang lo bisa tafsir dengan mudah gitu. Betul. Gampangnya kita perbandingin deh. Kemarin lagi ada isu juga rame. Kebocoran kilang minyak milik Pertamina yang dampaknya sudah mendekati pesisir Jawa. Kenapa gampang dideteksi? Ya karena tahu ada minyak di laut, di trace ke belakang, ketemu satu penyebab, kilang minyak Pertamina bocor. Tanggung jawabnya gampang, Pertamina, do your work, gitu kan. Atau isu kemarin Sungai Citarum, ya linear, karena tinggal cek siapa pabrik yang buang limbah ke situ, siapa masyarakat yang buang sampah ke situ, diatur, dilaksanakan, maka jadi bersih lah. Solve. Sekarang gue balikin ke lo. Apa menurut lo penyebab polusi di Jakarta kemarin? Kalau misalnya nih, kita fokusnya ke itu tuh metro mini yang udah pada tua, kan asapnya tebel-tebel banget. Intinya, misalnya nih, oke, kita spot lah tuh misalnya sih para kendaraan umum yang emisinya itu tidak tersaring dengan baik ya. Nah, belum tentu juga tuh udara di Jakarta langsung otomatis bagus. Betul. Selain itu apa kira-kira? Misalnya nyalahin itu loh ojek online yang katanya banyak gitu kan. Terus dibilang stop, langsung solve nggak menurut lo? Menurut gue enggak. Karena kalau lu baca, bahkan salah satu organisasi lingkungan itu menyalahkan pabrik PLTU di Jawa Barat dan di Jawa Tengah. Lu bayangin, Beb? Yang kayak mungkin lo secara orang awam pun kayak bentar hubungannya apa? Gitu. PLTU di Jawa Tengah sama di Cirebon Jawa Barat kok Jakarta yang jadi masalah. Ada lagi kalau lu cek, ahli planologi bilang salah satu penyebabnya adalah berkurangnya ruang hijau di Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Oke. Kalau lu bilang itu salah dan benar, semua itu ada kemungkinannya. Oke, jadi sebenarnya kita tuh nggak bisa, ini tuh bukan masalah hitam dan putih. Betul. Jadi ini tuh abu-abu yang semua komponen-komponen itu jika dikumpulkan menjadi satu bisa menjadi solusi ataupun penyebab polusi udara di Jakarta either tambah parah atau berkurang. Betul, makanya tadi balik ke awal, polusi udara itu polisentrik. Penyebabnya nggak linear. Penyebabnya banyak, akumulasi dari berbagai penyebab, sehingga solusinya juga harus interdisipliner. Oke. Jadi lu nggak bisa nyalahin gubernur dengan bilang, ini gubernur kok nggak ngapa-ngapain? Ya, lu sekarang bayangin penyebabnya aja bisa dari Jawa Barat, bisa dari Jawa Tengah, bisa dari Banten. Ketika itu menjadi hal yang saling keterkaitan, gubernur sendiri nggak bisa. Dan balik lagi ya, kita ini tidak ingin masuk ke ranah politik. Betul. Atau berusaha menyudutkan atau tokoh politik betul. tertentu atau membela tokoh politik tertentu, tidak sama sekali. Tapi di sini kita mengajak teman-teman yang dengerin untuk membuat skop perspektifnya lebih luas lagi dan lebih jauh lagi. Jadi kalaupun kita mengharapkan seseorang seorang pejabat untuk membuat suatu kebijakan, mungkin jika beliau nih, kita sebutlah misalnya Gubernur DKI Jakarta membuat suatu kebijakan untuk di Jakarta aja, mungkin pun jatuhnya nggak efektif. Betul, tidak langsung memberikan manfaat atau nggak langsung kelihatan. Betul, nggak langsung kayak selesai gitu. gitu kan, bisa. Enggak. Karena dan lu nggak bisa juga gitu menyalahkan itu, karena mungkin ada penyebab lain ya di luar jangkauan pemerintah sekarang misalnya. Menurut gue sih kayak gitu. Jadi lu mengkritisi boleh. Dan memang harus mengkritisi kan, kita tugasnya warga negara gitu juga. Bener, dan justru kita ngajak teman-teman nih untuk terus mengkritisi, menganalisis, dan juga berdampingan dengan pemerintah kita. Terus konstruktif. Nah, bagaimana sih dunia internasional kemudian mencikapi polusi udara? Jadi ada sebuah konsep atau prinsip lah. Ini juga masih perdebatan untuk apakah ini prinsip atau ini konsep. Namanya Sustainable Development. Atau bahasa padanannya itu pembangunan berkelanjutan. Apa itu pembangunan berkelanjutan? United Nations Commission yang komisi yang membawahi bidang lingkungan hidup itu mendefinisikan SD atau Sustainable Development ini sebagai pembangunan memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Oke. So ada dua variabel nih.
Satu, usaha kita memenuhi kebutuhan kita Yang saat ini. Dan dua, tidak boleh mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tuh. Nah, yang gua khawatirkan sekarang itu banyak orang yang membaca manifesto ekstrim tanpa mempertimbangkan konsep ini, Beb. Contoh, kemarin teman gue ada yang memforward sebuah infografis dari sebuah lembaga yang menyatakan bahwa kalau lu pakai stainless steel straw, lu menyumbang emisi ke udara sangat banyak. Karena proses pembuatan pengolahan biji besi itu jauh lebih polutif dibandingkan pengolahan plastik. Again nih, kita ingat gak di episode 2 tuh kita sempat bahas. Datanya benar secara ilmu pengetahuan benar, tapi yang lu tafsirkan itu nggak langsung gitu, Bro. Pertanyaannya adalah ketika lu nggak beli stainless steel straw, emangnya pabriknya tutup? Pabrik tetap mengolah besi. Tetap memproduksi barang berbahan dasar besi, hanya bentuknya aja yang berbeda. Betul. Jadi sebenarnya tambang tetap dilakukan. Jadi tambang tetap ada, produksi tetap berjalan, cuma bentuk outputnya aja yang berbeda. Kenapa? Karena balik tadi ke definisi, memenuhi kebutuhan generasi sekarang. Karena kita masih butuh besi dan kawan-kawan. Jadi masalah kenapa? Karena akhirnya gerakan mengurangi plastiknya jadi terhambat. Polusi tetap jalan. Ya. Jadi sebenarnya balik lagi ya, Ren ya. Kita ini tidak mengajak teman-teman untuk berbondong-bondong langsung beli stainless steel. Enggak, justru pesan yang ingin kita sampaikan adalah mengurangi penggunaan plastik. Yang kalau misalnya teman-teman bisa nih berkegiatan sehari-hari tanpa menggunakan sedotan plastik, alangkah lebih baiknya untuk nggak pakai sedotan plastik sama sekali. Tapi kalau misalnya teman-teman masih perlu banget menggunakan sedotan plastik, contoh ya, teman-teman yang harus make upan gitu pakai lipstick, kalau minum nggak pakai sedotan itu kayak kurang efisien, Ren. Kayak lo mesti touch up lipstick lagi, bedak di bagian hidung lo berantakan lagi gitu kan. Maka langkah lebih baiknya lu bisa menggunakan satu sedotan yang durable bisa dan juga reusable, yaitu sedotan. Salah satu opsinya adalah stainless steel. Atau ada juga kertas, ada juga bambu. Kertas pun nanti pasti kita bisa argumentasi dari pohon ditebang. Selalu ada pros and cons. Dan selalu ada kekurangan dan kelebihannya. Betul. Tapi balik lagi, kita jangan put something into the very extreme end. Betul. Sama kayak kalau misalnya kita, ini Randy sama si Selpin apa-apa salah, apa jangan pakai sedotan, jangan naik kendaraan umum, hidup di goa aja Pak. Ya enggak juga, enggak se-ekstrim itu. Gue bilang ke temen gue bahwa mindset itu dibentuk, Beb. Dibentuk. Artinya harus organic change. Apa itu organic change? Dari dalam berubahnya. Dan pelan-pelan. Organik itu bisa ya pelan-pelan gitu, prosesnya nggak instan. Lu nggak bisa bilang, wah semua gerakan stainless steel straw salah, mereka bodoh, mereka nggak baca bahwa ada karbon yang dihasilkan lebih banyak. Like, lu nggak boleh dong ngejudge gitu. Banyak banget pertimbangan yang nggak lu pakai kalau lu ngomong kayak gitu. Jadi kalau gue gini, kalau lu baca sebuah artikel atau lu baca sebuah data atau infografis, tanyakan dulu ke otak lu. Lu gemuruh gak pas baca itu? Ada sesuatu yang ganjel gak sih? Kalau ada sesuatu yang ganjel, ya coba lu riset-riset kecil lah. Dari Google kan, Google tahu segalanya. Kayak hal-hal sederhana kayak gitu. Jadi jangan dimakan mentah. Sama kayak kita nih, lu dengerin Epina Prahara juga jangan dimakan mentah-mentah. Dan kita juga nggak mau apa yang kita campaign di sini jadi teman-teman gunakan untuk argumen menyerang kita nanti saat kita pulang ke Jakarta. Lah, Ren itu charger lo nggak dicabut tuh? Iya, itu pasti ada sedotan anjir. Mana sedotan besi lo? Nggak, itu kita sama-sama belajar. Bedanya kita yang nyari tahu, teman-teman yang dengerin. Iya. Kita sama-sama manusia gitu. Kita sama-sama manusia yang pelan-pelan gitu. Kita juga pelan-pelan. Organic change tadi. Organic change. Oke, kalau gitu. Nah, mudah-mudahan sampai sini kita satu halaman ya teman-teman ya. Jadi balik ke sustainable development lagi, Beb. Ya, kita balik lagi ke apa itu SD? Lo harus mempertimbangkan semua aspek, termasuk dari social aspek, cultural aspek. Makanya manifesto gerakan yang terdengar ekstrim itu likely applicable, Beb. Kenapa? Karena tadi kalau lo nutup pabrik kan masih ada aspek-aspek yang dipertimbangkan, pemenuhan kebutuhan masyarakat, sirkulasi ekonomi. Betul.
pembangunan jadi nggak merata dan lain-lain. Dan makanya konsep SD ini muncul dengan maksud kita jangan mengorbankan kita generasi sekarang untuk memenuhi kebutuhannya, but at the same moment lu nggak boleh juga ngorbanin generasi mendatang buat memenuhi kebutuhannya. Jadi intinya kayak kayak contoh simpelnya lah, kayak kita jangan eksploitasi lingkungan berlebihan untuk memenuhi kebutuhan kita saat ini dengan melupakan kalau lingkungan yang sama loh yang akan menghidupi anak cucu kita ke depannya. Intinya gitu. Atau kayak oh ya kita tahu nih kalau pakai sedotan plastik, pakai berbahan dasar plastik apa segala macam bahaya, kita benar-benar stop secara ekstrim karena supaya ya lingkungan tetap lestari di masa depan. Ya enggak juga. Kita mengorbankan. Betul. Jadi tadi semua itu harus seimbang antara development, pembangunan, juga aspek lingkungan hidup. Keseimbangan ini ada hanya kalau kita mempertimbangkan berbagai macam aspek. Percayalah, kita semua paham tambang itu buruk buat lingkungan. Tapi menutup semua pabrik tambang dalam waktu yang dekat tidak lebih baik dampak yang timbulkan, tidak lebih baik atau bahkan lebih buruk dibandingkan yang kita rasakan sekarang. Ya kalau perusahaan tambang memberikan pemasukan pada negara, memberikan pekerjaan bagi masyarakat, memberikan pembangunan di wilayahnya, dengan menutup itu semua secara berdekatan, atau kayak ingatlah di episode 3 kita ngomong orang mengkritisi PLTU. Itu lucu banget Beb, sumpah. Tahu Jakarta mati lampu. Oh iya. Temen gue langsung nge-DM kayak gila podcast lu bener. Lu kebayang nggak kalau semua PLTU di Jakarta lu tutup, lu ganti renewable, seminggu gak ada listrik. Merana. Ini maaf ya, bukan kita seneng kalian mati lampu, cuma kita jadi kayak tuh kan, gitu sih, kayak tuh kan yang diomongin tuh kan, jadi kayak dan beneran bahkan ada satu artikel yang ketemu waktu itu di berita kayak itu terjadi karena pasokan listrik itu terpusat di Jawa dan Bali, gitu. Jadi satu putus bubar. Nah, makanya kalau lu mengkritisi PLTU boleh dan benar, karena memang ada opsi lain. Tapi minta PLTU ditutup, nah kebayang ya tuh, kemarin tuh belum ditutup loh. Kemarin ada gangguan, mati lampu berjam-jam, masyarakat heboh. Jadi pertanyaan, nih mana orang yang dukung kemarin minta PLTU diganti? Pelan-pelan. Jadi kita akan mengganti PLTU one day sesuai dengan amanat Undang-Undang Energi. Lu akan punya energi terbarukan, tapi berproses. Sama kayak nanti kita polusi udara. Lo dan gue, kita semua berpartisipasi dalam polusi udara. Betul. Kemacetan misalnya, lu bawa sendiri kendaraan, atau lo naik ojek online, lu berpartisipasi dalam itu semua. Jadi pelan-pelan lah, lu nggak bisa tiba-tiba pengen, kalau bahasa gue ke temen gue tuh, lu nggak bisa tiba-tiba hijau gitu. Benar, dan nggak bisa tiba-tiba kayak semua masalah lingkungan kelar gitu. Nggak bisa, menurut gue harus pelan-pelan. Jadi kita harus sadar kalau kita berkontribusi nih terhadap apa yang terjadi di lingkungan sekitar kita, limbah ataupun perubahan yang lebih baik lagi. Jadi kalau boleh gue recap nih di sesi 1 ini, 1, polusi lingkungan itu adalah tragedy of the common. Kita semua berpartisipasi dalam isu lingkungan. Partisipasi both ya, dalam mengurangi atau juga dalam menambah. Kedua, polusi udara itu polycentric. Sebabnya banyak. Jadi solusinya nggak bisa linear. Maka nanti ini di sesi 2, lu akan dengar beberapa solusi yang terdengar tidak masuk akal. Tapi kalau karena kita udah paham nih di awal, karena ternyata penyebabnya banyak. Nggak bisa nih cuma 1-2 bagian dalam kehidupan yang dibenerin. Ternyata banyak yang harus diperhatikan opsi-opsi itu. Dan yang ketiga, meskipun satu dan lain hal opsi itu menyumbang solusinya pun tidak sama besar. Betul. Ya. Nanti teman-teman dengerin aja deh. Dan yang terakhir, solusi paling bagus dari polusi udara dan polusi lingkungan pada umumnya adalah konsep pembangunan berkelanjutan atau sustainable development, yaitu di mana kita memenuhi kebutuhan kita sebagai generasi sekarang, tidak mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Jadi jangan lupa kita tetap harus develop. Makanya kalau lu baca artikel atau lu baca data-data yang menjurus bahwa kita harus punya extreme measures, punya gerakan ekstrim, coba tanyakan ke nurani lo lagi deh, apa iya ini yang kita kejar gitu,
Oke, kalau begitu. Dengan ini kita siap masuk ke sesi 2? Siap. Oke, kalau begitu langsung deh. Kalau kita akan memasuki sesi 2 dan kita akan bahas beberapa opsi yang mungkin bisa kita lakukan untuk mengurangi tingkat polusi udara di Jakarta. Khususnya di Jakarta. Khususnya di Jakarta, tapi bisa umum ya. Betul, karena tadi yang gue bilang, ya penyebabnya bisa di Bogor, bisa di Jawa Barat. Jadi kalau siapa tahu pendengar kita nggak di Jakarta doang kan. Siapa tahu teman-teman pendengar, berasa banget gue artis. Siapa tahu teman-teman nggak tinggal di Jakarta doang gitu. Dan solusi yang kita berikan ini, opsi yang kita berikan ini, doable dimanapun. Betul. Dan kalau nanti kalian dengar opsi yang terdengar quote unquote debatable atau quote unquote yang mungkin kalian tidak sepenuhnya setuju, it's okay. Ini semua opsi. It is an options. You can choose which one is the more suitable with you. And you can take it as an information. Betul. Oke, jadi kalaupun ternyata nggak cocok, ya you decide yourself. Betul. Oke, yang pertama dulu nih, Ren. Apa nih yang pertama, Bel? Penggunaan mobil pribadi. Betul. Lo harus percaya, kita semua harus percaya, pemerintah nggak mungkin ngelarang orang beli mobil. Nggak bisa. Nggak mungkin tiba-tiba Pak Jokowi, ya orang nggak boleh beli mobil. Ya kenapa lo mesti ngelubah suara lo gitu? Oh iya. Iya. Kan kesannya Pak Jokowi misalnya gitu. Betul. Karena nggak mungkin dibatasin, maka yang paling memungkinkan adalah kita sering-sering naik kendaraan umum. Betul. Jadi kalau bahasa kerennya dipiketin lah, yaudah Senin, Rabu, Kamis, kok jelek banget susunannya. Senin, Selasa, Rabu naik mobil, Kamis, Jumat nggak naik mobil, Sabtu Minggu naik mobil. Nggak harus ekstrim tiba-tiba, ya udah mobil gue jual, jangan ya. Maksudnya pertimbangkan masak. Kok Randy sama Epina bilang nggak boleh pakai mobil, dijual gitu. Iya, kita juga bukan junjungan ya. Jangan apa yang kita omongin diikutin gitu. Jadi kayak kita balik lagi kita saran. Tapi emang benar. Ren, kalau penggunaan mobil pribadi itu memang menyumbang polusi. Betul, apalagi yang macet, Beb. Karena dia nggak gerak, pembakaran lebih tidak sempurna. Jumlah CO2 yang dikeluarin itu jauh lebih banyak dibandingin yang lagi jalan. Lucu, beda, yaudah. Gitu kata orang IPA. Iya, dan kalau misalnya kita lihat kondisi di Jakarta ya, yang which is ruang terbuka hijau, balik lagi tidak sebanyak wilayah lain. Betul. Jadi emisi yang ada di udara memang tidak cukup tersaring gitu. Tapi jadi kayak ayam dan telur nih, Beb. Mana duluan? Betul, karena ini udah lagi jelek, terus nggak boleh pakai mobil. Nah, gimana nih cara nih, Beb, supaya ya udah kita mobil kurangi, tapi survive juga di udara jelek ini. Nah, yaitu caranya adalah pakai masker. Nah, maskernya, oke. Dari data yang kita baca sih, masker apotik yang biasa dipakai sama ojek online itu ternyata kurang efektif. Tidak cukup untuk kondisi yang sekarang ya. Tidak cukup, jadi disarankan untuk beli masker yang memang khusus. Iya. Tingkat polusi udaranya lebih besar. Nah, kita sambil sebutin deh sekarang nih, maksud kita adalah bulan Agustus tahun 2019. Betul. Siapa tahu ada yang dengerin kita 20 tahun dari sini. Wah, jadi Jakarta gini nih enggak ya? Iya. Jadi kayak enggak, ini bulan Agustus tahun 2019 untuk masker apotik yang biasa kita pakai tuh yang warna hijau. Betul, atau yang kalau di stasiun kereta tuh warna-warni, ada warna pink, ada abu-abu. Nah, itu enggak cukup. Jadi sebenarnya ada masker khusus polusi udara yang 95% efektif ya. Dan bisa kita dapatkan di apotik, rumah sakit dan apotik. Tinggal lu tanya sih sama yang jual untuk khusus masker buat kondisi polusi yang cukup memprihatinkan. Jadi yang punya mobil bolehlah sekali-kali gunain MRT, sekali-kali gunain taksi. Karena kalau taksi kan mobil juga, Ren. Beda. Karena kalau taksi hitungannya adalah satu mobil itu menyumbang sekian X karbon. Yang penting jumlah mobil berkurang dulu. Kan kalau taksi lu pakai nggak pakai kan tetap di jalan. Dengan lu pakai berarti lu nggak menambah jumlah mobil di jalan. Betul. Dan juga balik lagi penggunaan taksi ataupun kayak ojek kendaraan online itu kan dia dalam sehari nggak cuma ngantar satu penumpang aja kan, dia bisa ngantar banyak penumpang ke banyak destinasi. Intinya opsi paling bagus ya public mass transportation. Tapi kalau nggak bisa itu dulu, pelan-pelan ya menggunakan opsi yang ada gitu. Oke, nah kalau misalnya kita ngomong soal kendaraan, mungkin teman-teman yang dengerin kayak basi, gue juga tahu kendaraan nyumbang, kayak tadi kita udah sempat kendaraan umum, kendaraan pribadi gitu kan. Nah, ini ada satu poin yang bilang hemat listrik.
Betul, hemat listrik tuh kalau kita balik deh ke episode 3 sedikit, tapi ntar kalau mau lebih lanjut bisa cek ya episode 3 ya. Karena semakin daya yang digunakan semakin sedikit, pembakaran batu bara kan juga lebih sedikit. Opsi berarti artinya emisi yang dikeluarin juga lebih sedikit. Tapi kalau mau tahu caranya mengurangi emisi dari tenaga listrik, episode 3 ditonton bioskop kali Bu. Ya. Nah, ini ngomong-ngomong soal pembakaran nih, nggak cuma soal batu bara, fosil juga yang lain gitu. Teman-teman pasti pernah dengar dong, mungkin ini ada juga di pelajaran pas SD, SMP, SMA gitu, kalau pabrik juga menyumbang polusi udara. Betul. Nah, jadi itulah kenapa kita ngajak teman-teman untuk mengurangi penggunaan nggak cuma listrik, nggak cuma plastik, nggak cuma listrik, tapi juga barang-barang baru secara umum. Betul. Karena semakin banyak permintaan kita akan barang-barang baru, semakin besarlah industri itu memproduksi barang-barang baru, yang which is balik lagi dia menyumbang polusi udara ke atmosfer kita. Tuh, ini yang perlu digaris bawah ini. Laren kalau gitu pabrik tutup dong, sama aja dong opsi lu dengan para manifesto garis keras. Beda. Perubahan yang gradual itu memberikan ruang buat pabrik supaya satu adapt, dia adaptasi dengan keinginan publik seperti yang kita bilang tuh di episode 1. Demand-nya adalah gue mau produknya lebih hijau, lebih ramah lingkungan. Pabrik punya waktu untuk mengadjust, shifting. Kayak contoh yang plastik di Bali yang tadinya pure plastik diganti ke singkong misalnya. Kedua, selain kita memberikan waktu pabrik buat shifting, kita memberikan waktu juga buat pabrik untuk mengubah teknologinya menjadi lebih hijau. Jadi mengurangi emisi dan lain-lain. Nah, itu beda, makanya jangan sampai lah kalau ujung-ujungnya kita minta pabrik ditutup, enggak. Kita nggak pernah bilang pabrik harus ditutup. Beda sama infografis sebelah, misalnya kalau nemuin harus tutup tambang, enggak. Tapi kita memberikan waktu buat mereka adjusting themselves. Adjust itu misalnya mengadaptasi mengadaptasi diri mereka terhadap situasi yang saat ini ada. Gitu. Dan lihat apa nih permintaan pasar, gitu kan. Nah, selanjutnya, nah ini agak satu hal yang mungkin teman-teman kayak apa hubungannya gitu, yaitu berusaha untuk menjadi vegetarian atau vegan sehari dalam seminggu. Iya, jadi unik nih karena kita awal banget masuk UCL, datang ke kantin, tiba-tiba ada tagline. Mereka punya program mengajak mahasiswanya untuk 1 hari dalam seminggu tidak mengkonsumsi daging. Atau at least 1 menu dalam 1 minggu. Contoh 1 makan siang atau 1 makan malam. Betul. Dalam 1 minggu tidak mengkonsumsi daging tapi hanya plant-based diet. Kita mikirnya dulu kayak apa hubungannya? Orang Indonesia gitu kan? Yang kita biasa makan daging, makan rendang is my favorite, ya kan? Mie too, steak. Kaget gitu, bukan kaget kayak apa ya, ada sesuatu apa yang apa nih menyebabkan gitu. Sekolah bertaraf internasional menggalakkan kegiatan ini gitu. Ternyata gua nih Ren, berdasarkan pengalaman pribadi ya, gue langsung kayak apa ya pesan yang disampaikan di balik campaign Meatless Monday ini gitu. Tidak makan daging hari Senin untuk makan siang gitu kan. Kayak gue langsung googling lah gitu, kenapa. Ternyata mengkonsumsi daging merah itu nggak cuma daging merah sebenarnya ya, mengkonsumsi daging merah ataupun ayam, konsumsi daging yang berasal dari peternakan itu mengkonsumsi emisi karbon dioksida ke atmosfer kita itu paling besar. Betul, dan balik ke awal, karbon dikeluarkan ke udara itu nggak bisa di-trace. Jadi bisa saja kualitas udara di Jakarta jelek karena itu juga. Jadi lo jangan mikir, lah kan kebunnya di mana, peternakan di mana, apa hubungannya dengan Jakarta? Enggak, justru itu. Justru tadi balik ke awal lagi. Gitu. Nah, untuk teman-teman yang masih bertanya-tanya, bentar-bentar apa hubungannya nih gue peternakan sama polusi udara? Nah, untuk teman-teman yang mungkin pernah, aku yakin pasti teman-teman pernah dengar kan kalau sapi menyumbang metan paling banyak di atmosfer kita. Dari perlu diketahui, metan itu dari kentut sapi. Sama dari nafas, dari sendawa. Nah, jadi either sendawa maupun kentut ya. Jadi gas yang dari dalam perutnya si sapi. Nah, si metan ini keluar di atmosfer kita. Balik lagi, dia tidak terurai dengan mudah, terkungkung di atmosfer kita, membuat panas bumi tidak kembali menembus ke angkasa, tapi dia akan membalah ke lingkungan kita. Jadi mungkin
di episode lain kita akan bahas lebih lanjut soal apa sih hubungan si metan ini dengan global warming gitu. Tapi satu yang perlu kita konklusi adalah ketika kita mengurangi makan daging, pasokan daging, peternakan dan lain-lain itu juga akan mengadjust. Betul, ya. dia tidak akan bangkrut. Jangan bilang nanti, wah berarti lu pengen para petani bangkrut. Enggak. Dengan mengurangi, mereka akan mengadjust jumlah produksi dan kawan-kawan. Analisis ekonominya ada, cuma kalau dibahas di sini bisa 24 jam nggak beres-beres podcastnya gitu. Dan bila kita juga bukan ahlinya. Bukan ahlinya. Kita mencari informasi yang insya Allah, pakai insya Allah enggak ya, bermanfaat, dan juga kita cari yang sumbernya bisa kita bilang valid. Oke, nah yang terakhir nih Ren, keluarga berencana. Nah ini bukan lucu ya. Jadi gini, ada dua hal yang menstimulasi ini untuk gue mencari tentang KB ini, keluarga berencana. Pertama sebuah buku, judulnya Factfulness. Yang kedua adalah dosen gue di kelas Climate Change. Mereka mengatakan, dan gue cukup terkejut, bahwa jumlah anak itu pengaruh terhadap lingkungan dalam suatu dalam suatu tingkat yang lumayan. So jadi kalau punya anak, selama dia hidup, dan asumsikan usia anak itu sampai dengan general lifespan, ya taruhlah 70-80, konsumsi karbon dioksida, konsumsi energi yang dihasilkan juga ternyata banyak. Maka dengan memiliki program-program berencana, lu bukan cuma membatasi ledakan penduduk di zaman kita PPKN dulu kan, bahwa mencegah ledakan penduduk, tapi ternyata itu juga mampu mengurangi konsumsi energi dan juga mengurangi polusi yang ada di masyarakat. Kita menyampaikan ini bukan berarti kita sepenuhnya setuju dengan misalnya program pemerintah yang membatasi para individunya dalam memutuskan berapa mereka bisa punya anak. Tidak, tapi balik lagi kita memberikan gambaran jika ledakan penduduk itu dikontrol, atau misalnya dalam satu keluarga hanya punya 1-2 anak, selain pemerataan ekonomi bisa lebih cepat, lebih bisa diprediksi kapan pemerataannya, tapi juga limbah yang dihasilkan dari penduduk jumlah either lah kita bilang kota A yang penduduknya cuma 100 orang dan kota B yang penduduknya 500 orang, kita bisa secara bukan kasar mata, tapi secara kira-kira lah kita bisa bilang kalau penduduk kota A ya limbahnya pasti lebih sedikit daripada penduduk kota B, intinya gitu. Sampai sekarang negara kita belum punya kebijakan yang memaksa warga negaranya mempunyai anak tidak lebih dari jumlah tertentu. Semua himbauan. Hanya himbauan, hanya kampanye. Hanya kampanye, lu punya anak 2, pria wanita sama saja. Dan yang dikampanyekan juga adalah usia menikah. Iya. One day, gue nih secara pribadi, one day kalau setiap keluarga, gue gak bilang wanita, karena kesannya kalau wanita kan seksis. Enggak, ini keluarga, karena kalau punya anak planning ya, bukan cuma si cewek doang. Kalau punya anak itu sebuah rencana. Dan bukan si bapak doang juga. Kedua-duanya. Kalau suatu saat ledakan penduduk tidak terkontrol, maka bukan tidak mungkin Indonesia itu akan menerapkan kebijakan yang sama kayak Cina dulu, yaitu one child policy, yang kalau misal terjadi kecelakaan atau kebobolan, warga negara harus bayar ke pemerintah, dan itu sangat mahal. Dan untuk sangat mahal. Orang yang nggak bisa bayar, mereka menganggap itu dengan sangat serius. Opsi itu adalah aborsi, yang mana punya spektrum debat yang lain lah. Betul. Tapi intinya adalah ya udah, mumpung negara kita tidak seopresif itu dalam jumlah anak, kalau teman-teman yang mendengarkan itu bersama keluarganya punya rencana keturunan, silakan dijadikan referensi lah. Kira-kira berapa jumlah keturunan yang mereka mau. Tapi again, ini adalah isunya opsi pilihan. Betul. Dan ada juga beberapa teman-teman nih yang mungkin saat ini pernah berdebat kayak, enggak lah itu bukan urusan pemerintah dong. Nentuin mau warga negaranya punya anak berapa. Dan argumennya bisa diteruskan dengan karena warga negara itu atau kayak individu atau keluarga bisa menentukan mereka mau punya anak berapa, apa kebutuhannya gimana, rencana ke depannya gimana, dengan edukasi yang cukup. Nah, balik lagi untuk bisa ke ranah bagaimana sebuah keluarga memutuskan mau punya anak berapa, itu juga banyak banget komponen atau faktor
Betul. pendukungnya. Dan balik lagi nih kita ke teman-teman, semua solusi atau opsi-opsi yang kita tawarkan kali ini mungkin nih kayak misalnya tadi keluarga berencana, mungkin lo bisa aja mikir Randy sama si Salvin jauh banget ngasih sarannya sampai ke keluarga berencana. Tapi kalau balik ke awal, Tapi balik lagi karena ini satu dan lain hal sangat berkaitan erat. Termasuk kalau lu nggak ngontrol penduduk, generasi mendatang yang kesulitan memenuhi kebutuhannya. Balik ke konsep sustainable development lagi. Jadi kayak Gitu. emang kita hidup sekarang tidak hanya fokus Sama generasi sekarang. atau pemenuhan kebutuhan diri sendiri, tapi kita Betul. mikir lagi apakah yang kita lakukan di sekarang saat ini berkontribusi buruk, baik, atau netral terhadap lingkungan sekitar kita. Dan kita nggak ngarang ya, jadi jangan sampai teman-teman, ini kok yang di ngomongin Epin sama Randy bener gak sih? Nggak. Lo bisa cek sendiri di Google, apa yang kita omongin sekarang itu lo bakal banyak menemukan referensi. Iya. Jadi bukan Randy dan Selvin kreatif ngomong lo punya anak sedikit mengurangi polusi udara dan climate change. You can find in Google a lot of options. Betul. Yang kita sebut di sini itu valid. Betul. Secara data valid gitu. Bisa langsung juga dicek nih kalau misalnya mau tahu hubungannya kentut sapi, sendawa sapi Betul. dengan global warming, langsung aja ketik di Google apakah sapi menyebabkan global warming. Oke, kalau gitu Ren, sepertinya podcast kali ini kita sudahi dulu. Ya, mudah-mudahan tidak terlalu berat, mudah-mudahan juga tidak terlalu ringan. Dan mudah-mudahan podcast kita kali ini dapat menebar nuansa-nuansa positif dan semangat akan pelestarian lingkungan. Betul. Dan juga jangan lupa follow dan share ya. Ya, epinaprahara.podcast di IG kita. Kalau mau usul masalah tema yang mau dibahas, mau mengkritik, Boleh banget. boleh banget. Karena kan beberapa orang lewat akun langsung kita. Tapi kalau teman-teman yang tidak punya akun IG kita secara langsung, tapi punya thought, punya criticism, any issues, bisa add epinaprahara.podcast dan tinggal dibahas di situ. Oke, kalau gitu teman-teman terima kasih banyak ya. Kita pamit undur diri, Selvin di sini. Dan di Prahara, Dadah. dah.